Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 5. Agni menjadi semakin heran. Di mata anak muda itu memancar sesuatu yang tak dimengertinya. Dan tiba-tiba saja Mahisa Agni duduk di samping anak muda yang belum begitu dikenalnya. Mahisa Agni, apakah orang tua dahulu itu benar gurumu? Bertanya Ken Arok. Ya, jawab Agni singkat. Aku iri kepadamu, gumam Ken Arok. Kenapa? Agni, kata-kata itu terdengar terlalu dalam. Aku melihat perubahan pada sikapmu. Apakah kau bersikap baik hanya apabila gurumu ada? Mahisa Agni menjadi semakin heran mendengar pertanyaan itu. Dan kembali ia bertanya. Kenapa? Sikapmu dahulu tidak segarang sekarang, meskipun aku melihat kejantananmu sejak saat itu. Pertanyaan Ken Arok itu benar menembus dada sehingga langsung menyentuh hatinya. Dicobanya untuk melihat sikapnya sendiri. Kenapa orang yang hidupnya seliar Ken Arok berkata demikian kepadanya? Meskipun demikian Mahisa Agni bertanya. Apakah yang berubah? Sejak dahulu guruku berkata kepadaku bahwa setiap kejahatan harus ditumpas. Sekarang aku sedang berusaha menumpas kejahatan yang merajalela di padang rumput ini. Ken Arok seakan-akan tidak mendengar jawaban itu. Bahkan ia berkata terus. Aku melihat, pada waktu kau datang bersama gurumu. Betapa kagumnya aku melihat kejantananmu. Namun sikap itu wajar. Sekarang sikapmu benar-benar lain daripada sikapmu waktu itu. Adakah sesuatu yang terjadi? Atau karena gurumu kini tidak ada? Jangan mengigau, bentak Mahisa Agni. Ayo berdirilah, kita bertempur. Aku tetap dalam perjuanganku. Mahisa Agni, berkata Ken Arok lirih. Adakah kau sempat mendengar sebuah kisah yang pendek? Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi ia terpengaruh oleh permintaan Ken Arok itu. Karena itu ia berdiam diri di tempatnya. Mahisa Agni. Ken Arok mulai dengan kisahnya. Aku telah bertemu dengan seorang Brahmana di tempat perjudian. Brahmana itu bernama Dang Hyang Lohgawe. Tiba-tiba Mahisa Agni memotong. Apa peduliku dengan Dang Hyang Lohgawe? Apakah kau sedang menakut-nakuti aku dengan gurumu yang baru itu? Ken Arok menggeleng. Tidak, jawabnya. Orang itu bukan guruku. Dimintanya aku menjadi anaknya. Nah, suruhlah bapak angkatmu itu datang kemari, sahut Agni. Ken Arok menarik nafas. Kau benar-benar tak seperti yang aku sangka. Kembali kata-kata itu langsung menyentuh hatinya. Dan kembali Mahisa Agni berdiam diri. Sehingga Ken Arok sempat meneruskan. Orang tua itu berkata kepadaku seperti yang pernah dikatakan gurumu kepadaku dahulu. Apa katanya? Bertanya Mahisa Agni tak sesadarnya. Bukankah gurumu pernah berkata, bahwa aku akan lebih berbahagia apabila aku dapat menempuh cara hidup yang lain dari cara hidupku yang liar itu? Sahut Ken Arok. Adakah sekarang kau sependapat dengan nasihat guru? Bertanya Mahisa Agni pula. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Aku pernah bertanya kepada Brahmana itu. Apakah seorang yang telah berjalan jauh dan ditempuhnya jalan yang sesat, ia akan dapat menemukan jalan kembali? Ken Arok berhenti sejenak, kemudian dilanjutkannya. Brahmana itu berkata, jalan kembali itu tak akan pernah tertutup selama-lamanya buat siapapun juga. Kembali Ken Arok berhenti sejenak. Kepalanya itu pun tertunduk lesu, dan seterusnya ia berkata. Menurut Dang Hyang Lohgawe, jalan itu terbuka pula bagiku. Mahisa Agni pun kemudian menundukkan wajahnya. Dan untuk sesaat mereka berdua tenggelam dalam sepi hati mereka berdua. Sesaat kemudian terdengar kembali Ken Arok berkata. Brahmana itu pernah berkata pula kepadaku, bahwa jalan yang benar itu terlalu sempit dan jelek, sedang jalan ke arah yang salah itu selalu lapang dan licin, sehingga karena itu maka banyak orang yang tersesat karenanya. Lebih banyak yang memilih jalan yang lapang dan licin daripada yang sempit dari jelek. Namun jalan itu akhirnya akan sampai ke daerah yang gelap, sedang yang jelek itu akan sampai ke daerah ketentraman abadi. Ken Arok menarik nafas sekali, namun dalam sekali. Kemudian ia meneruskan. Mahisa Agni, aku ingin berkata kepadamu dan gurumu, bahwa aku akan berusaha memilih jalan yang sempit dan jelek.
Gerbang di ujung jalan itu selalu terbuka, namun jarang-jarang orang yang memasukinya. Aku sangka kau dari dulu telah berada di jalan yang sempit itu pula. Mudah-mudahan sangkaanku itu benar. Kata-kata Ken Arok itu benar-benar menghunjam langsung ke pusat dadanya. Karena itu Mahisa Agni pun menjadi berdebar-debar. Dilihatnya dirinya sendiri yang sedang dibakar oleh perasaan yang tidak menentu. Hantu yang liar itu kini sedang berusaha mencari jalan kembali. Lalu apakah yang akan dilakukan itu? Mahisa Agni menarik nafas sedalam luka di hatinya. Namun tiba-tiba hantu itu telah menariknya dari kealpaan. Hampir saja ia terjerumus ke jalan yang lapang dan licin, yang disebut-sebut oleh Ken Arok itu. Memang alangkah mudahnya terjun ke daerah yang akan bermuara di dalam kegelapan. Dan hampir saja dirinya terjun ke dalamnya. Kekecewaan yang memukul dadanya, pada saat ia mendengar nama Wiraprana disebut oleh Ken Dedes, telah hampir saja menyeretnya ke dalam daerah yang kelam itu. Dan kini, seakan-akan dilihatnya sebuah cahaya yang menerangi hatinya yang gelap. Justru dikatakan oleh hantu yang menakutkan itu. Karena itu untuk sesaat Mahisa Agni jadi terbungkam. Tak sepatah kata pun yang dapat dikatakannya. Sedangkan Arok pun kemudian berdiam diri, sehingga kembali padang rumput karautan itu menjadi sepi. Tetapi hati Mahisa Agni kini tidak sesepi padang rumput itu. Terjadilah di dalam dadanya suatu pergulatan yang sengit. Penilaiannya atas perbuatannya sendiri, serta kisah yang diucapkan oleh Ken Arok telah menolongnya, membebaskannya dari suatu tindakan yang kotor. Karena itu, sesaat kemudian terdengar ia berkata parau. "Maafkan aku Ken Arok." Ken Arok terkejut. "Apa yang harus aku maafkan?" "Pada saat kau menemukan jalan kebenaran itu," sahut Mahisa Agni. "Justru bersamaan waktunya dengan keadaan yang sebaliknya yang terjadi padaku. Pada saat-saat aku hampir terjebak oleh kekecewaan dan nafsu." "Oh," desis Ken Arok. "Kini terasa pula olehmu bahwa kau agak berubah." "Mudah-mudahan," sahut Mahisa Agni. "Kenapa mudah-mudahan?" bertanya Ken Arok. "Mudah-mudahan tidaklah menjadi watakku sejak semula. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan kini benar-benar karena hatiku yang gelap. Dan mudah-mudahan aku dapat meyakini kesalahan itu," jawab Mahisa Agni. Ken Arok menatap wajah Mahisa Agni seperti baru sekali itu dilihatnya. Dan wajah itu kini sedang diliputi oleh kabut yang suram. Karena itu maka terdengar Ken Arok bertanya. "Aku yakin bahwa bukan sifatmu sekasar itu. Tetapi apakah yang sudah terjadi?" Mahisa Agni menggeleng lemah. "Bukan apa-apa. Suatu kesalahan kecil di dalam lingkunganku." Ken Arok menarik nafas. "Kesalahan kecil yang hampir berakibat besar. Hati-hatilah untuk lain kali." Apabila hal yang sekasar itu dilakukan oleh Ken Arok, maka itu bukanlah sesuatu yang pantas disesalkan. Tetapi kalau itu dilakukan oleh Mahisa Agni, maka kau pasti akan menyesal sepanjang hidupmu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. "Terima kasih," gumamnya. "Untunglah bahwa kau pun banyak mengalami perubahan. Apabila tidak, akibatnya dapat dibayangkan." "Untunglah," sahut Ken Arok. "Aku menyadari sepenuhnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diriku. Tanggapanku kepada dunia, kepada manusia di sekelilingku kini telah berubah. Karena itulah sebenarnya aku ingin bertemu denganmu dan gurumu. Aku minta kepadamu, supaya orang-orang di sekitar padang ini mendengar, bahwa cerita tentang hantu karautan telah tamat. Selebihnya aku akan mohon diri kepadamu dan gurumu, bahwa aku akan segera pergi ke Tumapel mengikuti Brahmana itu." "Apakah kau ingin berjumpa dengan Empu Purwa?" bertanya Mahisa Agni. "Sayang, waktuku sudah terlalu sempit," jawab Ken Arok. "Kesempatan ini adalah kesempatan yang sebaik-baiknya bagiku untuk mengakhiri cara hidup yang liar ini. Dang Hyang Logawe akan membawaku ke istana aku. Mudah-mudahan aku diterima pengabdianku, meskipun sebagai juru pekatik sekalipun." "Syukurlah," gumam Mahisa Agni. "Kau akan menempuh suatu kehidupan yang lain dari masa-masa lampaumu." Ken Arok itu pun mengangguk lemah. "Tekunilah kehidupan yang baru itu." Mahisa Agni meneruskan. "Mudah-mudahan kau sabar melampaui masa-masa peralihan itu." Kembali Ken Arok mengangguk. "Mudah-mudahan," desisnya. "Kapan kau akan berangkat?" bertanya Mahisa Agni. "Aku belum tahu pasti," sahut Ken Arok. "Tetapi aku harus segera pergi kepada Dang Hyang Logawe."
Mereka berdua pun kemudian terdiam. Langit di timur telah membayangkan warna fajar. Cahaya yang kemerah-merahan memancar di wajah langit yang biru. Bulan yang semalaman berkisar dari satu titik ke satu titik di udara, kini telah tenggelam di balik gunung. Sesaat kemudian terdengar Ken Arok berkata, "Aku akan segera pergi." "Adakah kau masih takut mendengar ayam jantan berkokok?" bertanya Mahisa Agni. Ken Arok tersenyum. "Tidak," jawabnya. "Ada soal lain. Sepeninggalku, tak perlu kau menggantikan hantu di padang ini." Mahisa Agni pun tersenyum. Meskipun mereka belum rapat berkenalan, namun pertemuan yang aneh itu menyebabkan hati mereka menjadi berat menghadapi perpisahan yang bakal terjadi. Ken Arok dan Mahisa Agni pun kemudian berdiri. Ketika Ken Arok akan meninggalkan padang rumput, yang selama ini menjadi daerah pengembaraannya di malam hari, maka sekali lagi ia berpamitan, katanya. "Mahisa Agni, baktiku buat gurumu. Ialah orang yang pertama-tama membangunkan sebuah teka-teki di dalam hatiku. Teka-teki tentang Yang Maha Agung. Doakan semoga aku dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru ini." "Aku akan berdoa untukmu," sahut Mahisa Agni. Ken Arok itu pun segera meninggalkan Mahisa Agni. Dengan cepatnya ia berjalan melintasi padang rumput yang selama ini telah mengikatnya. Ken Arok itu seakan-akan telah menjadi bagian yang hidup dari padang karautan. Dan kini daerah itu ditinggalkannya. Namun terngiang di telinga Mahisa Agni, kata-kata Ken Arok, meskipun ia hanya ingin bergurau. "Sepeninggalku, tak perlu kau menggantikan hantu di padang ini." Mahisa Agni menarik nafas panjang. Untunglah, semuanya belum terjadi. Seandainya ia berhasil membunuh hantu itu dengan kerisnya. Dan seandainya pula ia telah terlanjur membunuh Wiraprana. Apakah akan jadinya? Dengan demikian, mungkin aku akan benar-benar menggantikan anak muda itu menjadi hantu di padang ini. Mahisa Agni menjadi ngeri sendiri. Dan mengucaplah ia di dalam hatinya puji syukur kepada Yang Maha Agung, bahwa ia telah dibebaskan dari bencana itu. Mahisa Agni pun kemudian melangkah pergi. Tetapi ia tidak berlari lagi seperti pada saat ia datang. Di sepanjang jalan itu, terasa betapa hatinya menjadi pedih. Pedih atas hilangnya harapan bagi masa depan yang manis, pedih karena ia hampir-hampir tenggelam dalam kegelapan. Wiraprana itu sama sekali tak bersalah, gumamnya. "Akulah yang bersalah. Kenapa aku selama ini berdiam diri? Kenapa aku lebih senang menyimpan perasaanku daripada melimpahkannya? Karena itu jangan menyalahkan orang lain." Namun betapapun juga, luka di dadanya terasa betapa sakitnya. Tetapi Mahisa Agni kini telah menemukan dirinya kembali. Karena itu tak seorang pun yang didendamnya. Wiraprana tidak dan Ken Dedes pun tidak. Ayahnya, Empu Purwa tak bisa memaksanya, katanya di dalam hati. Apalagi aku. Bahkan tiba-tiba timbullah di dalam hati Mahisa Agni itu. Biarlah gadis itu menemukan kebahagiaannya. Dan mudah-mudahan dengan demikian aku akan ikut berbahagia karenanya. Mahisa Agni itu berjalan perlahan-lahan di dalam sentuhan angin pagi. Tetesan embun yang hinggap di dedaunan, membentuk butiran-butiran, seakan-akan butiran mutiara yang satu-satu lepas dari untaiannya, seperti butiran-butiran mutiara harapan yang pecah dari ikatan hati Mahisa Agni. Sebagai seorang anak muda yang sedang melambungkan cita-citanya setinggi bintang, maka peristiwa itu tak akan dapat dilupakannya. Namun ia pun dapat mengetahui bahwa tak seorang pun akan mampu mengubah perasaan orang lain dengan paksa dalam tanggapannya atas cinta. Padang rumput itu adalah padang yang luas. Karena itu maka kini terasa bahwa perjalanan yang telah ditempuhnya semalam adalah perjalanan yang cukup jauh. Mahisa Agni pun tiba-tiba menjadi cemas. Apakah kata orang apabila salah seorang di antara tetangga-tetangganya melihatnya berlari-lari? Matahari yang semakin tinggi di langit, terasa panasnya semakin tajam menyengat kulit. Namun sinarnya yang bertebaran di segenap wajah padang rumput itu sama sekali tak terasa. Mahisa Agni sedang bergelut dengan angan-angannya. Apakah yang harus aku lakukan kini? Namun di sepanjang perjalanan itu tak ditemuinya jawaban yang memuaskan hatinya. Kadang-kadang timbul keinginannya untuk pergi saja meninggalkan gurunya dan desa Panawijen, namun kadang-kadang ada juga maksudnya untuk melihat betapa Ken Dedes dan Wiraprana berbahagia. Tetapi di dalam sudut hatinya yang lain terdengar pula suara.
Biarlah apa saja yang akan mereka lakukan, jangan mencampurinya dalam segala segi. Mahisa Agni menggeleng-geleng lemah. Wiraprana ternyata belum tahu apa yang semestinya harus dilakukan, dan Ken Dedes semalam menemuinya, bukan untuk menyatakan cintanya kepadanya, tetapi gadis itu akan minta kepadanya untuk menyampaikannya kepada Wiraprana. Mahisa Agni menarik nafas dalam sekali. Gumamnya. Ternyata Wiraprana datang setiap hari ke rumah Empu Purwa tidak semata-mata menemui aku. Ternyata di belakang tirai persahabatannya itu terkandung maksud-maksud yang lain. Perjalanan pulang itu terasa betapa menjemukan. Baru kemudian terasa, betapa lelahnya setelah semalam suntuk matanya tak terpejamkan. Bahkan kemudian ia berlari-lari sepanjang hampir setengah malam. Dan kini ia harus menempuh jalan itu kembali. Ketika matahari telah hampir mencapai puncak langit, maka tampaklah di hadapan Mahisa Agni beberapa buah desa yang membujur di pinggir padang rumput itu. Sekali dilampauinya desa yang pertama, kemudian ia akan segera sampai ke rumah gurunya. Namun desa-desa yang hijau itu kini sama sekali tak memikatnya seperti beberapa waktu yang lampau. Ikatan yang selama ini terasa menjerat dirinya, tiba-tiba kini telah terurai lepas. Desa itu tak menarik lagi baginya, selain sebagai tempat tinggalnya. Mahisa Agni memasuki desanya dengan hati yang kosong. Selangkah demi selangkah ia menyusuri jalan yang semalam dilaluinya. Masih dilihatnya beberapa ranting yang patah sebagai tempat untuk menumpahkan kemarahan dan kegelapan hatinya semalam. Ketika dari kejauhan dilihatnya pagar batu yang melingkari halaman rumah gurunya, hatinya berdesir. Tak ada gairah lagi untuk segera pulang. Tetapi apabila diingatnya, apa yang telah dilakukan oleh gurunya untuknya, dan apa yang telah diberikan oleh orang tua itu kepadanya, maka timbullah sedikit niatnya untuk kembali masuk ke dalamnya. Tetapi kembali hatinya berdesir ketika ia melihat Wiraprana telah berdiri di muka regol halaman itu. Terungkit kembalilah perasaan yang pedih di dadanya. Sekilas terbersitlah kemarahannya kepada anak muda itu. Namun kemudian perasaan itu ditekannya kuat-kuat. Wiraprana tersenyum ketika ia melibat Mahisa Agni. Anak muda itu kemudian berjalan menyongsongnya. Tak ada suatu kesan apapun di wajahnya. Bersih. Mahisa Agni melihat wajah yang jujur itu. Dan kembali ia berkata di dalam hatinya. Anak itu tidak bersalah. Dari mana kau, Agni? Bertanya anak muda itu. Mahisa Agni menjadi agak bingung. Terasa betapa canggungnya kali ini berhadapan dengan Wiraprana. Anak muda yang telah bertahun-tahun bergaul dengan rapatnya, tiba-tiba terasa sebuah jurang telah membujur di antaranya. Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab, maka Wiraprana mengulangi pertanyaannya seramah semula. Dari mana kau, Agni? Mahisa Agni merasa seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi. Dengan terbata-bata ia menjawab sekenanya. Aku tidur di bendungan, Prana. Wiraprana terperanjat. Hi, sahutnya. Aku juga pergi ke bendungan semalam. Kenapa kita tidak bertemu? Mahisa Agni bertambah bingung. Aku pergi sesudah tengah malam, jawab Agni sekenanya. Oh, berkata Prana. Tengah malam aku sudah pulang. Kenapa kau tak mengajak aku serta? Pertanyaan itu melingkar-lingkar seperti putaran yang sangat membingungkan. Maka jawabnya. Aku tak bermaksud pergi ke bendungan. Aku hanya berjalan-jalan saja. Tetapi kemudian aku sampai ke sana. Wiraprana mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ketika dilihatnya keris terselip di pinggang sahabatnya, Wiraprana mengerutkan keningnya. Mahisa Agni melihat sambaran mata Wiraprana atas kerisnya itu. Karena itu ia menjadi semakin bingung. Apabila anak itu bertanya tentang keris itu, apakah jawabnya? Tetapi untunglah Wiraprana tak bertanya-tanya lagi. Ayolah, ajak Wiraprana. Kau tampak lelah. Mahisa Agni tak menjawab. Maka berjalanlah mereka berdua memasuki regol halaman rumah Empu Purwa yang luas. Mahisa Agni melihat tanam-tanamnya yang hijau subur. Bunga-bungaan, rerumputan dan perdu. Dilihatnya pula tanah yang berpetak-petak dan di samping rumah itu sebuah kolam. Tetapi semuanya itu kini terasa hambar. Bunga-bunga yang sedang kembang sama sekali tak menarik perhatiannya. Batang-batang anggrek yang dipeliharanya dengan hati-hati, serta bunga-bunganya yang putih bersih tampak betapa suramnya. Mereka berdua langsung pergi ke bilik Mahisa Agni.
Wiraprana duduk di sebuah bel-bel besar di ruangan dalam, sedang Mahisa Agni langsung masuk ke biliknya. Dilihatnya biliknya itu kotor dan barang-barangnya berhambur-hamburan. Agaknya semalam ia telah dengan tidak sengaja menghambur-hamburkan barang-barangnya itu. Dengan dada yang serasa akan retak, Mahisa Agni menarik keris dari pinggangnya. Ketika ia menatap keris itu, terasa hatinya berdesir. Untunglah bahwa keris itu belum ditariknya dari warangkanya. Tanpa disengajanya, diciumnya ukiran keris itu sambil berbisik. Betapapun kau telah diselamatkan dari penggunaan yang sia-sia. Mahisa Agni pun kemudian segera membenahi barang-barangnya. Pakaiannya, beberapa alat-alat lain dan lontar-lontar bacaannya. Adalah menjadi kebiasaannya untuk membersihkan biliknya sendiri, sehingga jaranglah orang lain masuk ke dalamnya. Dengan demikian, maka tak seorang pun yang mengetahui bahwa bilik itu menjadi kotor dan bercerai-berai. Setelah pekerjaan itu selesai, Agni pun tidak segera keluar dari biliknya. Dengan lesunya ia duduk di sudut pembaringannya. Matanya yang sayu beredar dari satu benda ke benda yang lain di dalam bilik itu. Terasa betapa ia menjadi asing. Dinding-dinding, tiang, dan sebuah gelodok bambu. Dan tiba-tiba terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Apakah aku masih akan dapat tinggal di tempat ini? Mahisa Agni menggigit bibirnya. Ia tersadar ketika didengarnya Wiraprana terbatuk-batuk di ruang dalam. Perlahan-lahan Mahisa Agni berdiri, dan dengan lunglai ia berjalan keluar menemui sahabatnya yang telah memadamkan harapannya di masa depan. Wiraprana tersenyum melihat Agni keluar dari biliknya. Katanya sambil tertawa. Ah, aku sangka kau tertidur Agni. Aku takut kalau aku harus menunggumu sampai senja. Kelakar itu pun demikian hambar di hati Mahisa Agni. Meskipun demikian dipaksanya juga bibirnya untuk tersenyum. Senyum yang pahit. Dan hatinya pun bertambah pahit ketika ia melihat kenyataan bahwa Wiraprana itu sama sekali tak berprasangka apapun kepadanya. Tak ada perubahan pada tingkah lakunya dan tak ada setitik kecurigaan apapun dalam sikapnya. Hatinya tidak akan seperti itu seandainya Wiraprana itu bersikap kasar dan keras. Seperti kuda sempana. Seandainya Wiraprana itu berkata kepadanya, Agni, marilah kita selesaikan persoalan kita dengan bertaruh nyawa. Meskipun seandainya ia kalah, bahkan sampai pada ajalnya pun, maka ia akan mati dengan bangga. Tetapi Wiraprana sama sekali tak bersikap demikian. Matanya yang bening memancar seperti mata kanak-kanak yang belum mengenal dosa. Karena itu Mahisa Agni mengeluh di dalam hatinya. Dengan lesu Mahisa Agni duduk di samping Wiraprana. Dan dengan kaku ia bertanya, dari mana kau sepagi ini Prana? Wiraprana terperanjat. Hi? Apakah kau sedang bermimpi? Lihatlah, bayangan matahari telah tegak di lantai. Mahisa Agni menyadari kesalahannya dan dipaksanya juga dirinya untuk tertawa. Ah, agaknya aku benar-benar lelah dan bingung. Maksudku, apakah kau telah datang sejak pagi-pagi? Wiraprana memandang wajah Mahisa Agni dengan herannya. Dilihatnya pada wajah itu suatu pancaran yang aneh. Tak pernah ia melihat kerut-kerut di kening sahabatnya itu. Mahisa Agni adalah anak yang selalu gembira. Ah, Mahisa Agni terlalu lelah, katanya di dalam hati, namun yang terlontar dari mulutnya adalah, seharusnya akulah yang bertanya Agni, dari mana kau sampai sesiang ini? Apakah kau tidur di bendungan sampai matahari merambat ke puncak langit? Apakah kau kemudian mencuci pakaianmu tanpa membawa rangkapan, dan kau tunggu pakaian itu kering sambil merendam diri? Mahisa Agni benar-benar menjadi bingung. Tak tahu bagaimana ia akan menjawab pertanyaan Wiraprana. Karena itu ia hanya dapat tertawa, namun hatinya merintih. Tetapi tiba-tiba Mahisa Agni teringat kepada Ken Arok yang baru dijumpainya di padang karautan. Diingatnya pesan anak muda itu kepadanya. Supaya orang-orang di sekitar padang ini mendengar bahwa cerita tentang hantu karautan telah tamat. Karena itu, maka Mahisa Agni bermaksud untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Katanya, Wiraprana, sebenarnya aku tidak tidur di bendungan semalam. Sekali lagi Wiraprana terkejut. Lalu kemanakah kau semalam-malaman? Ke padang karautan, sahut Mahisa Agni. Hi. Wiraprana benar-benar terkejut mendengar jawaban itu sehingga ia bergeser maju. Adakah kau pergi ke sana? Mahisa Agni mengangguk.
Siapakah yang memaksamu, sehingga kau pergi ke daerah hantu yang mengerikan itu? Bertanya Wiraprana pula. Tak ada, jawab Agni. Aku hanya ingin melihat hantu. Karena itu kau lihat aku membawa senjata? Ya, aku lihat kerismu. Mahisa Agni pun kemudian bercerita tentang padang itu. Tentang pertemuannya dengan hantu itu untuk pertama kali dan tentang pertemuannya yang terakhir. Mahisa Agni bercerita sedemikian asyiknya dan kadang-kadang tak sesadarnya, diceritakannya kemampuannya melawan hantu itu. Ia bercerita demikian saja untuk melepaskan himpitan-himpitan yang menekan dadanya. Tidak saja sebagai pelarian untuk menghindarkan pertanyaan Wiraprana, tetapi lambat laun dengan tak diketahuinya sendiri, cerita itu telah berubah sebagai suatu cerita untuk menolong kekerdilan perasaannya. Pilihan Ken Dedes atas Wiraprana telah menyebabkan Mahisa Agni merasa tak berharga. Dan kini ia sedang menutupi perasaan itu dengan menceritakan kedahsyatannya. Alangkah dahsyatnya kau Agni. Wiraprana menyela dengan penuh kekaguman. Dengan jujur anak muda itu berkata pula. Sejak kau berkelahi dengan kuda sempana, aku telah menjadi kagum dan tidak mengerti. Dari mana kau mendapat ilmu itu? Kini ternyata kau pun sanggup melawan hantu itu. Ah! Alangkah kecilnya aku. Kenapa baru sekarang aku tahu? Mendengar pujian yang diucapkan dengan ikhlas itu, Mahisa Agni tersadar dari pelariannya. Karena itu betapa ia menyesal. Namun semuanya terjadi, dan cerita itu tak akan dapat ditelannya kembali. Dengan demikian, maka Agni pun justru terdiam, dan luka di hatinya menjadi semakin parah. Ketika ia sedang merenungkan dirinya, kesombongannya dan ceritanya, didengarnya langkah kaki lewat di sampingnya. Mahisa Agni mengangkat wajahnya, dilihatnya Ken Dedes berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika gadis itu melihatnya, segera ia berhenti dan berkata, Kakang, kemana kau semalam? Ayah mencarimu. Hati Mahisa Agni berdesir. Apalagi ketika dilihatnya, betapa Ken Dedes menundukkan wajahnya yang kemerah-merahan ketika terpandang olehnya Wiraprana yang duduk di sampingnya. Mahisa Agni harus berjuang sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya yang bergelora seperti angin ribut di lautan. Dengan gemetar ia menjawab. Adakah guru menanti aku? Tidak sekarang, sahut Ken Dedes perlahan-lahan, namun wajahnya masih menatap lantai. Ayah sedang di sanggar Pamujan. Oh! Agni pun terdiam, suasana di ruang dalam itu menjadi kaku, seperti garis-garis tiang yang lurus. Ken Dedes sama sekali tak berani mengangkat wajahnya. Kehadiran Wiraprana benar-benar menjadikannya segan. Apakah Kakang Agni telah mengatakannya? Pertanyaan itu merayap di hatinya. Kalau pengasuhnya yang tua itu telah menyampaikan perasaannya kepada Mahisa Agni, maka ada kemungkinan Agni telah mengatakannya kepada Wiraprana. Perasaan Ken Dedes sebagai seorang gadis menjadi bergelora. Tiba-tiba ia tak dapat menahannya. Betapa ia malu seandainya Wiraprana tak memenuhi harapannya. Bahwa apa yang dilihatnya di mata anak muda itu, dan apa yang dirasakan di dalam kata-katanya saat-saat bila mereka bercakap-cakap dan bergurau itu keliru. Wiraprana merasakan kekakuan itu. Suasana itu demikian anehnya pada perasaannya. Karena itu tiba-tiba ia berkata, Agni, apakah Ken Dedes menunggumu makan? Agni sadar bahwa Wiraprana hanya bergurau. Tetapi akibatnya kata-kata seperti air yang terpercik di lukanya. Pedih. Maka jawabnya terbata-bata. Tidak Prana. Tiba-tiba sekali lagi dada Agni berdesir ketika Ken Dedes berkata lirih dengan sama sekali tak mengangkat wajahnya. Kakang. Aku mencari Kakang sejak tadi. Bukankah Kakang belum makan? Oh. Agni mengeluh di hatinya. Pergaulan ini benar-benar menyiksanya. Nah, sahut Wiraprana sambil tertawa. Pantaslah. Ceritamu dan kata-katamu selama ini bersimpang siur tak keruan. Makanlah Agni, supaya hatimu menjadi terang. Dan kau tidak akan gemetar lagi. Perasaan Mahisa Agni benar seperti biduk yang kecil di dalam permainan gelombang yang ganas. Tetapi ketika sekali lagi ia menatap wajah sahabatnya itu, sekali lagi ia mengeluh di dalam hatinya. Wajah itu sedemikian bersih dan jujur. Karena itu kembali terdiam. Dan kembali suasana menjadi kaku. Timbullah suatu harapan di hati Ken Dedes, agar Wiraprana ikut makan bersama Agni seperti kebiasaan mereka. Adalah menjadi kebiasaannya pula mengajak anak muda itu berbuat demikian.
Tetapi kali ini mulutnya serasa terkunci. Dan tak sepatah kata pun dapat diucapkan. Ken Dedes menjadi bingung ketika Wiraprana berkata, "Ken Dedes, kenapa kau tidak minta aku makan bersama Kakang Agni?" Hati Ken Dedes berdesir mendengar pertanyaan itu, dan hati Mahisa Agni pun berdesir. Pertanyaan itu bukan untuk pertama kali diucapkan. 10, 20 bahkan anak itu sudah sedemikian seringnya datang ke rumah ini, sesering Mahisa Agni datang ke rumahnya. Mahisa Agni pun tidak tahu lagi berapa kali ia pernah dipersilakan makan di rumah Ki Buyut Panawijen. Tetapi senda gurau Wiraprana kali ini benar-benar memusingkan kepalanya. Ken Dedes tidak dapat mengucapkan sepatah jawaban pun. Bahkan tiba-tiba gadis itu berlari meninggalkan mereka. Wiraprana menjadi heran. Kenapa sikap gadis itu tidak seperti biasanya? Apakah ia berbuat suatu kesalahan? Wiraprana itu pun kemudian sibuk melihat dirinya, sikapnya dan kata-katanya. "Aku tidak berbuat kesalahan," katanya di dalam hati. Namun perubahan sikap Ken Dedes yang manja itu benar-benar mencemaskan. Betapa jujurnya hati Wiraprana ketika ia mengucapkan sebuah pertanyaan kepada sahabatnya. "Agni, apakah kau bertengkar dengan Ken Dedes?" Mahisa Agni menjawab dengan gugup. "Tidak, Prana. Tidak." "Syukurlah," sahut anak muda itu. "Aku melihat sesuatu yang agak lain." "Mungkin," jawab Mahisa Agni sekenanya. Tetapi ia terkejut sendiri atas jawabannya itu. Apalagi ketika Wiraprana bertanya, "Benarkah dugaan itu?" Mahisa Agni merenung. Ia tidak tahu bagaimana akan menjawab pertanyaan itu. Wiraprana menarik nafas. Kini ia tidak bergurau lagi. Tiba-tiba ia mencoba menilai, apakah yang dilihatnya sejak Mahisa Agni datang. Lesu dan berwajah sayu. Anak muda itu seakan-akan menjadi bingung dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sekenanya saja, bahkan kadang-kadang menjadi gugup. Tertawanya yang kosong dan keningnya yang berkerut-kerut. Wiraprana berdesah. "Alangkah tumpulnya perasaanku," katanya di dalam hati. Tetapi ia tidak dapat segera berpamitan. Ia takut kalau Mahisa Agni salah mengerti dan menyangkanya kurang bersenang hati. Karena itu ia masih duduk saja di amben yang besar. Sesaat mereka saling berdiam diri, Wiraprana menebak-nebak di dalam hati, sedang Mahisa Agni dengan susah payah berusaha menekan perasaannya. Kemudian terdengar Wiraprana berkata, "Agni, makanlah. Biarlah aku menunggumu di tepi kolam." "Adakah guramamu sudah bertambah banyak?" Mahisa Agni mengangguk-angguk. Dengan demikian setidak-tidaknya ia dapat melepaskan ketegangan perasaannya meskipun hanya sesaat ia makan. Karena itu jawabnya, "Baiklah Prana. Tetapi tidakkah kau ikut makan pula?" Wiraprana menggeleng. Kemudian ia pun berdiri dan berjalan keluar. Mahisa Agni melihat pemuda itu pada punggungnya. Tinggi, berdada bidang. Rambutnya yang lebat digelungnya di belakang kepalanya. Langkahnya yang tegap tenang. Tiba-tiba terdengar ia bergumam lirih. "Lirih sekali. Berbahagialah kau Wiraprana. Mudah-mudahan aku dapat ikut berbahagia karenanya." Dan tiba-tiba saja terloncat dari mulut Mahisa Agni. "Wiraprana, pulanglah. Datanglah kembali nanti senja." Wiraprana terkejut, sehingga ia berputar. Ditatapnya wajah Agni. Betapa ia menjadi heran. Tak sahabatnya itu berkata demikian. Mata Wiraprana yang bening itu pun menjadi suram. Dari dalamnya memancar pertanyaan melingkar-lingkar di dadanya. Kini terasa benar, bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Namun Wiraprana tidak bertanya lagi. Ketika ia melihat wajah Mahisa Agni yang sayu, maka Wiraprana pun mengangguk sambil menjawab. "Baiklah Agni. Senja nanti aku akan datang kembali." Tetapi hati Wiraprana itu pun menjadi gelisah. Di perjalanan pulang, di rumah, di setiap saat ia berteka-teki. Apakah kira-kira yang akan dilakukan Mahisa Agni senja nanti? Sepeninggal Wiraprana, Mahisa Agni pergi ke dapur. Dilihatnya makan baginya telah tersedia di amben. Tetapi ia tidak melihat Ken Dedes. Memang ia tidak mengharap gadis itu menungguinya makan seperti biasanya. Meskipun demikian, setiap gumpal nasi yang masuk ke mulutnya terasa seakan-akan menyumbat lehernya. Dan Agni pun tidak dapat merasakannya, apakah yang sedang dimakan itu.
Asin, manis, masam atau apapun. Mahisa Agni benar-benar tidak mempunyai nafas untuk makan. Setelah makan, Mahisa Agni langsung masuk ke biliknya. Ken Dedes tidak tahu apakah yang sedang dilakukannya, dan apakah yang terjadi atasnya, sebab Ken Dedes sendiri itu pun kemudian merendam dirinya di dalam biliknya pula. Mahisa perlahan-lahan meletakkan tubuhnya di atas pembaringannya. Ia kini tidak membanting diri lagi seperti semalam, sehingga ambennya berderak-derak. Dengan sekuat tenaga ia mencoba mengatur perasaannya. Sehingga kemudian tumbuhlah pikirannya yang hening. Kini ia tinggal menunda sampai senja. Ia mengharap Wiraprana akan datang dan dengan demikian ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Ia menyadari bahwa Ken Dedes benar memerlukan pertolongannya. Betapapun sakitnya. Ia tidak dapat berbuat lain daripada berkata dengan hati yang pedih kepada Wiraprana, seperti yang didengarnya dari mulut Ken Dedes semalam. Diminta atau tidak diminta. Biarlah mereka menemukan kebahagiaan, gumamnya. Mahisa Agni terkejut ketika ia mendengar seseorang mengetuk pintu biliknya. Kemudian didengarnya sebuah pertanyaan lirih. "Ger, apakah Angger sedang tidur?" Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Suara itu adalah suara emban tua, pengasuh Ken Dedes. Orang itu pasti akan datang kepadanya, dan akan mengulangi permintaan Ken Dedes kepadanya. "Persetan," teriaknya di dalam hati. Tetapi sesaat kemudian ia menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan ia bangkit, dan membuka pintu biliknya. "Masuklah, Bibi," terdengar Mahisa Agni mempersilakan. Namun suaranya bergetar. Orang tua itu pun masuk ke dalam bilik Agni dan duduk di amben di samping anak muda itu. Wajahnya yang telah berkerut-kerut itu ditundukkan jauh-jauh menghujam ke jantung bumi. Nafas Mahisa Agni pun serasa tertahan-tahan di hidungnya. Ia menanti kata-kata emban tua itu. Kata-kata yang sudah didengarnya sendiri. Kata-kata yang telah menyobek jantungnya. Tetapi untuk beberapa saat emban tua itu tidak berkata apapun. Bahkan terdengar betapa ia berkali-kali menarik nafas dalam-dalam. Bilik itu pun kemudian diliputi oleh suasana sepi. Sepi yang tegang. Namun orang tua itu masih berdiam diri. Alangkah terkejutnya Mahisa Agni, ketika kemudian ia melihat, air mata orang tua itu satu-satu menetes di pangkuannya. Mahisa Agni menjadi heran. Apakah sebabnya? Seharusnya, seandainya dirinya seorang perempuan, maka ialah yang harus menangis melolong-lolong. Bukankah perempuan itu hanya harus datang kepadanya, mengatakan seperti apa yang dikatakan Ken Dedes kepadanya? Tetapi kenapa ia menangis? Kenapa Bibi menangis? Tiba-tiba terdengar Mahisa Agni bertanya. Orang tua itu mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah Mahisa Agni yang suram. Kemudian orang tua itu berdesah. "Ah! Alangkah anehnya hidup ini." "Apa yang aneh, Bibi?" bertanya Mahisa Agni. "Aku tidak menyangka Ger, bahwa perjalanan hidupmu dan Ken Dedes, pada suatu saat akan sampai di persimpangan," jawab orang tua itu. Melonjaklah hati Mahisa Agni mendengar kata-kata itu. Ia ingin meyakinkan pendengarannya, maka ia pun bertanya. "Kenapa?" "Aku adalah orang tua Ger," sahut orang tua itu. "Sudah belasan tahun aku hidup di padepokan ini sebagai emban pemomong putri Empu Purwa itu. Dan sudah belasan tahun pula aku mengenalmu. Betapa aku melihat tingkah laku kalian berdua, hubungan kalian berdua sebagai kakak beradik. Aku, yang hidup di luar ikatan itu, merasa betapa kalian tak akan terpisahkan. Namun tiba-tiba semalam aku mendengar suatu keajaiban. Keajaiban yang tak pernah aku sangka-sangka." Mahisa Agni menggigit bibirnya. Ditatapnya kembali wajah orang tua itu. Orang tua yang seakan-akan memancarkan perasaan belas kasihan kepadanya. Karena itu tiba-tiba luka di hati Mahisa Agni seperti diungkit-ungkitnya. Sebagai seorang laki-laki Mahisa Agni tidak akan tenggelam dalam kegagalan itu. Maka justru harga dirinya lah yang tersinggung. Tetapi, jauh di dasar dadanya terdengar hatinya menangis. Tidak, ia mencoba menutupi tangis itu. Karena itu dengan gagahnya ia berkata, "Ada yang Bibi tangiskan? Apakah Bibi menyangka bahwa aku dan gadis itu akan dapat tetap hidup bersama-sama? Aku adalah laki-laki. Suatu ketika aku akan meninggalkan padepokan ini. Bukankah aku di sini hanya sekedar berguru?" Orang tua itu tidak menjawab. Tetapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang mulai berkeriput.
Jangan Bibi berprasangka. Agni meneruskan. Tak ada hubungan apapun antara aku dan gadis itu, selain sebagai anak guruku. Apabila kemudian aku dan gadis itu akan sampai di persimpangan jalan, itu adalah wajar. Aku atau gadis itulah yang akan pergi dahulu meninggalkan padepokan ini. Aku akan dapat segera pergi untuk merantau menambah pengalaman hidup dan pengalaman ilmu yang aku miliki, atau gadis itulah yang pergi dahulu mengikuti suaminya di rumah Buyut Panawijen. Oh, perempuan tua itu terkejut, sehingga ia berkisar maju. Mahisa Agni pun terkejut, ketika ia melihat emban tua itu sedemikian terkejutnya mendengar jawabannya. Barulah kemudian ia sadar, bahwa kata-kata yang terloncat dari mulutnya agaknya telah mendahului kabar yang akan dibawa perempuan itu kepadanya. Ternyata pula kemudian orang tua itu bertanya. Adakah Kendedes telah mengatakannya kepadamu? Mahisa menjadi bingung. Ia tidak tahu bagaimana akan menjawab pertanyaan itu, sehingga kemudian wajahnya pun tunduk lesu. Dan mulutnya serasa terbungkam. Hanya tubuhnya lah yang kemudian bergetar. Emban tua itu menjadi sedemikian heran, sehingga ia mengulangi pertanyaannya. Angger. Dari manakah Angger tahu, bahwa Kendedes pada suatu ketika akan meninggalkan padepokan ini dan mengikuti suaminya ke rumah Buyut Panawijen? Mahisa Agni akhirnya merasa, bahwa ia harus menjawab pertanyaan itu. Tak mungkin ia mengelak lagi. Maka dengan angkuhnya ia berkata untuk menutupi kekurangan yang mencengkam perasaannya. Kenapa tidak? Aku telah mengatakan kepadanya, Wiraprana adalah pilihan satu-satunya baginya. Aku, yang telah menganggap Kendedes itu sebagai adik kandungku, telah menyetujuinya gadis itu berbuat demikian, daripada ia harus memilih salah satu dari anak-anak yang belum dikenal watak dan tabiatnya. Oh, desah perempuan itu, namun ia bertanya. Sejak kapan kau mengatakan kepadanya? Sudah lama aku berkata demikian kepadanya, jawab Agni. Ia sudah terdorong masuk ke lubang yang digalinya. Karena ia tidak dapat meloncat keluar. Bahkan ia akan menjadi semakin dalam terbenam ke dalamnya, sehingga kemudian terdengar perempuan itu bertanya. Sudah lama? Sehari? Sebulan, sahut Mahisa Agni. Oh, kembali emban tua itu berdesah. Dan alangkah gelisahnya Mahisa Agni, ketika ia melihat mata orang tua itu, yang seakan-akan menjadi semakin kasihan kepadanya. Sedemikian gelisahnya, sehingga Mahisa Agni itu bertanya. Kenapa Bibi memandang aku sedemikian? Aku kasihan kepadamu, Nger, jawabnya jujur. Hi? Agni hampir berteriak. Kenapa kasihan? Aku laki-laki yang tidak perlu belas kasihan orang lain. Juga belas kasihan darimu, Bibi. Juga tidak dari Kendedes. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Kenapa Kendedes? Kembali Agni terbungkam. Dan kembali ia tidak tahu bagaimana ia akan menjawabnya. Angger, berkata perempuan itu kemudian perlahan-lahan. Jangan membohongi aku. Pasti kau belum mengatakannya kepada Kendedes, bahwa sebaiknya gadis itu memilih Wiraprana. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu lanjutnya. Baru semalam gadis itu minta kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu. Tetapi kau sudah mendengarnya. Adakah semalam kau mendengarkan percakapan kami? Mahisa Agni benar-benar terkejut mendengar pertanyaan itu. Sehingga ia menjadi bingung dan gugup. Namun ia tidak mau melihat kekurangan dirinya. Ia tidak mau seseorang menganggapnya bahwa ia tidak dapat memadai Wiraprana, sehingga seorang gadis lebih menyukai Wiraprana daripadanya. Karena itu maka katanya. Apa salahnya aku mendengar percakapan kalian? Aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku sudah berjanji bahwa aku akan menyampaikannya kepada Wiraprana. Membawanya kepada gadis itu. Kenapa tidak? Aku sama sekali tak berkepentingan dengan keduanya, selain Kendedes adalah adikku dan Wiraprana adalah sahabatku. Mahisa Agni masih berkata terus, namun orang tua itu memotong kata-katanya. Adakah sedemikian juga kata hatimu? Jangan mengada-ada, Bibi, sahut Mahisa Agni sambil berdiri. Kemudian ia melangkah beberapa langkah, dan berdiri di pintu sambil bersandar tiang. Pandangannya jauh menyeberangi ruang dalam seakan-akan menembus dinding-dinding rumah Empu Purwa. Tetapi Mahisa Agni kemudian memutar tubuhnya, dan sekali lagi ia heran. Perempuan itu menangis. Karena itu sekali lagi Mahisa Agni bertanya. Kenapa kau menangis? Kini emban tua itu menunduk.
Dari sela-sela isak tangisnya ia berkata, Angger, aku ingin melihat kau berbahagia. Aku ingin melihat kau dan Ken Dedes hidup bersama-sama dalam ikatan keluarga. Tidak, potong Mahisa Agni. Tidak. Jangan Bibi mencoba mempengaruhi kemurnian anggapanku terhadap gadis itu. Aku tidak lebih dari kakak kandungnya. Agni, kata perempuan itu. Jangan berbohong kepadaku. Dan jangan berbohong kepada diri sendiri. Cukup. Mahisa Agni membentak. Tetapi ia menyesal. Karena itu ia berkata lirih sambil mendekati perempuan itu. Maaf, Bibi. Tetapi Bibi jangan menyebut-nyebut itu lagi. Mahisa Agni menjadi gelisah ketika kembali wanita tua itu memandangnya. Sinar matanya itu seakan-akan langsung menghunjam ke jantungnya. Karena itu sekali lagi Mahisa Agni melangkah, bersandar uger-uger pintu. Aku menjadi bersedih, Ger, bisik emban itu. Ketika aku mendengar Ken Dedes menyebut sebuah nama. Dan nama itu bukan namamu. Jangan pedulikan aku Bibi, potong Agni. Tidak dapat Ger. Aku menitipkan harapan di hari depanmu. Mahisa Agni tersentak. Cepat-cepat ia berpaling dan bertanya. Kenapa? Kau masih mau mendengar? Tentang harapan itu, bukan tentang seorang gadis. Perempuan itu menunduk. Kemudian ia berkata-kata, namun seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Kau adalah satu-satunya harapan bagi masa depan yang panjang Agni. Bukankah kau tidak bersaudara? Kalau masa depanmu suram, masa depanku pun menjadi gelap. Lebih gelap daripada masamu itu. Sebab umurku tidak akan melebihi hitungan jari sebelah tangan. Mahisa Agni menjadi semakin tidak tahu arah pembicaraan perempuan tua itu. Apakah hubungannya hari depannya dengan hari depan orang tua itu? Karena itu, maka dengan berbagai pertanyaan di dadanya ia mendengar perempuan itu berkata, kalau kalian tidak terpisahkan, maka aku pun akan selalu bersama kalian. Aku pasti akan ikut Ken Dedes sebagai pemomongnya. Kalau kau terpisah daripadanya, maka aku pun tak akan melihatmu lagi setiap hari. Oh. Agni menjadi kecewa mendengar alasan itu. Betapa sederhana. Maka jawabnya. Bibi terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Bibi hanya ingin mengikuti Ken Dedes dan melihat aku setiap hari. Itu saja. Baik. Baik. Kelak aku juga akan ikut Ken Dedes dan Wiraprana. Biarlah aku menjadi juru pangangsu atau menjadi pekatik pemelihara kuda. Kata-kata Agni terputus ketika orang tua itu menutup kedua wajahnya dengan tangannya yang kisut. Terdengarlah orang tua itu terisak. Dan Agni pun menjadi semakin tidak sabar. Maka katanya, kenapa Bibi menangis saja? Bukankah Ken Dedes minta Bibi menyampaikan kepadaku permintaan supaya aku berkata kepada Wiraprana bahwa Ken Dedes menunggunya? Bahkan Wiraprana harus datang kepada Empu Purwa dengan sebuah upacara lamaran. Dan bahwa lamaran itu pasti akan diterimanya? Bukankah begitu? Iya, Agni, potong perempuan itu. Demikianlah. Nah, kenapa Bibi tidak mengatakannya? Malahan Bibi menangis saja. Aku ingin mengatakannya kepadamu. Tetapi bukankah kau sudah mengetahuinya, sahut emban itu. Karena itu tentu sudah tidak akan menarik lagi bagimu. Tetapi Ger, keinginanku melihat kalian berdua hidup bersama bukan karena alasan yang terlalu sederhana itu. Bukan itu. Dan aku tidak berkeinginan untuk memaksamu atau mempengaruhi keikhlasanmu, seandainya kau benar-benar melihat kenyataan itu. Bahkan aku ingin melihat kau melampaui kegagalan ini dengan hati jantan. Ah! Agni berdesah. Tetapi, orang tua itu meneruskan. Aku menjadi gelisah karena aku melihat keadaanmu. Biarlah aku dalam keadaanku, sahut Agni. Angger, kau masih mau mendengar sebuah cerita? Agni menoleh. Ditatapnya kembali wajah yang sudah berkeriput oleh garis-garis ketuaannya. Tetapi kembali Mahisa Agni menatap titik di kejauhan. Gumamnya acuh tak acuh. Cerita tentang harapan di masa depan. Bukan tentang gadis. Orang tua itu menggeser duduknya. Kemudian sambil menundukkan kepala ia mulai dengan kisahnya. Dahulu adalah seorang gadis yang sederhana. Sederhana wujudnya dan sederhana hatinya.
Tetapi di luar setahunnya dan kemauannya, beberapa orang pemuda telah mencintainya bersama-sama. Sudah tentu bahwa gadis itu tak akan dapat memilih lebih dari satu di antaranya. Karena itu di luar pengetahuan siapapun, gadis itu telah berjanji untuk hidup bersama-sama dengan salah seorang dari mereka. Seorang laki-laki yang keras hati dan berkemauan teguh. Untuk bekal hidup mereka kelak maka laki-laki itu memutuskan untuk pergi merantau, mencari daerah-daerah baru yang akan dapat memberi mereka tanah untuk garapan, supaya mereka dapat hidup dengan tenang dan tidak kekurangan makan. Gadis itu pun tidak berkeberatan. Dilepasnya laki-laki itu dengan janji, bahwa gadis itu akan menunggunya sampai ia kembali. Mahisa Agni mendengar juga cerita itu. Kata demi kata. Tetapi ia sama sekali tidak menaruh minat. Ia mendengarkan hanya karena ia tidak mau menyakitkan hati emban tua itu. Apalagi ternyata cerita itu sama sekali tak menyinggung-nyinggung hubungan antara masa depan perempuan tua itu dengan masa depannya. Dan ia masih mendengar emban itu berkisah terus. Setahun, 2 tahun sehingga akhirnya sampai pada tahun ketiga. Namun laki-laki itu tak kunjung datang. Harapan-harapan yang telah dianyam oleh mereka berdua, sedikit demi sedikit rontok dari hati gadis itu. Apalagi kemudian ayah bundanya, dan keluarga di sekitarnya, telah mendesaknya untuk segera meninggalkan masa-masa mudanya. Akhirnya gadis itu tak dapat berbuat lain daripada memilih satu dari sekian banyak pemuda yang melamarnya. Laki-laki yang pergi itu tak akan dapat diharapnya kembali. Perempuan tua itu berhenti sejenak dipandanginya wajah Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Agni tidak berpaling. Anak muda itu masih memandang jauh ke depan, melewati pintu biliknya, menyeberangi ruang dalam dan menembus dinding di sebelah sana. Kau mendengar ceritaku? Bertanya emban itu. Iya, tentu. Agni terperanjat. Perempuan tua itu menarik nafas. Ia tahu bahwa Mahisa Agni tidak berminat atas ceritanya, namun ia bercerita terus. Pada suatu saat anak muda itu pasti akan menaruh perhatian kepada ceritanya itu. Maka ia pun meneruskan. Maka sampailah masanya gadis itu memanjat ke hari-hari perkawinannya. Laki-laki yang dipilihnya kali ini pun adalah laki-laki yang berhati teguh. Ia mengharap bahwa suaminya akan dapat melindunginya apabila sekali-sekali kesulitan datang. Sebab tidak mustahil, apabila anak-anak muda yang menjadi kecewa kelak akan bermata gelap. Namun meskipun laki-laki itu berhati teguh dan beradat keras, namun ternyata adalah seorang suami yang baik. Dilihatnya kepentingan sendiri, namun tak diabaikannya kepentingan istrinya itu sehingga akhirnya, perkawinan itu menjadi semakin terjalin oleh anaknya yang pertama. Laki-laki. Sekali lagi perempuan itu berhenti. Matanya menjadi semakin sayu, dan wajahnya menjadi semakin tunduk. Hampir-hampir ia tidak dapat meneruskan ceritanya, karena lehernya serasa tersekat oleh setiap kata-kata yang akan diucapkannya. Namun ia memaksa bercerita terus. Katanya. Tetapi pada suatu saat, datanglah badai yang mengguncangkan ketentraman hidup mereka. Laki-laki yang telah disangkanya hilang itu, akhirnya datang kembali. Dengan bangga ia mencari gadis yang telah berjanji menunggunya. Dengan luka-luka di tubuhnya yang didapatnya dalam setiap persoalan di sepanjang jalan, namun dengan dada menengadah ia berkata, "Aku sekarang adalah seorang yang kaya raya." Tetapi akhirnya Mahisa Agni menjadi jemu mendengar cerita itu. Karena itu ia mendahului. Aku sudah tahu kelanjutan cerita itu. Kedua laki-laki itu akan bertempur satu sama lain. Laki-laki yang merantau itu akan menang, dan perempuan itu akan kembali kepadanya. Emban tua itu menjadi sedih. Katanya, "Sayang Ger, cerita itu berkesudahan lain." "Oh," sahut Agni. "Jadi laki-laki yang pulang dari rantau itulah kalah?" "Tidak," jawab perempuan tua itu. "Juga tidak." "Jadi bagaimana?" bertanya Mahisa Agni. Perempuan itu menarik nafas. Seakan-akan sedang mengatur gelora di dadanya. Kemudian ia meneruskan. Gadis yang telah menjadi ibu itu pun mendengar bahwa laki-laki yang pernah ditunggunya itu datang. Maka ia pun menjadi bingung. Terkenanglah ia pada masa-masa gadisnya. Janjinya kepada anak muda itu. Dan kembali terkenang masa-masa yang penuh gairah menghadapi masa depan. Sebenarnya lah ia masih belum dapat melenyapkan laki-laki itu dari hatinya. Namun disadarinya bahwa untuk meninggalkan suaminya tak akan dapat dilakukannya.
Pergaulan hidup yang selama ini dialaminya adalah kehidupan yang manis. Karena itu, perempuan itu tak tahu bagaimana ia harus menyelesaikan persoalannya. Apalagi ketika disadarinya bahwa kedua-duanya adalah orang-orang sakti yang sukar dicari tandingnya. Maka ketika ia tidak dapat menyembunyikan keadaan itu, akhirnya ia memutuskan untuk berkata berterus terang kepada suaminya, dan ia mengharap daripadanya ia akan mendapat pikiran-pikiran baru untuk menyelesaikan persoalan itu. Ketika laki-laki itu mendengar pengaduan istrinya, perasaan-perasaannya dan pengalaman-pengalamannya dengan jujur, laki-laki itu terkejut. Ditatapnya mata istrinya dengan penuh keganjilan. Tetapi laki-laki itu tidak berkata sepatah kata pun. Dibiarkannya istrinya menangis. Bahkan kemudian laki-laki itu pun meninggalkannya seorang diri. Perempuan itu menjadi cemas bahwa suaminya akan menemui laki-laki yang seorang lagi. Ia takut kalau terjadi perkelahian di antara mereka. Karena itu, maka ia pun segera berlari ke rumahnya. Tetapi suaminya tak ditemuinya di sana. Bahkan laki-laki yang telah pulang dari rantau itulah yang menemuinya. Namun perempuan itu pun tak dapat berkata apa-apa. Ia hanya dapat menangis. Akhirnya laki-laki itulah yang berkata, "Pulanglah. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dan aku akan merantau kembali membawa hatiku yang terbelah. Aku pulang dengan membawa harapan. Tetapi laki-laki itu lebih memerlukan kau daripada aku. Kembalilah kepadanya, dan peliharalah baik-baik." Perempuan itu mengeluh. Diterimanya nasihat itu, namun disadarinya bahwa ia telah merusak sebuah hati. Ia tidak tahu, apakah hati yang dilukainya itu akan dapat sembuh kembali. Dengan sedih perempuan itu pulang ke suaminya. Namun suaminya tak ditemuinya di rumah. Akhirnya didengarnya bahwa malapetaka telah menimpanya tanpa disangka-sangkanya. Seorang pembantunya yang setia datang kepadanya sambil berkata, "Suamimu telah pergi." Ditinggalkannya pesan untuk Nyai, hidup berbahagia dengan laki-laki yang telah bertahun-tahun ditunggunya. Perempuan itu hampir pingsan mendengar berita itu, apalagi ketika pembantu setianya itu berkata, "Anakmu laki-laki telah dibawa serta oleh suamimu, Nyai." Pembantu itu berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Mahisa Agni yang tiba-tiba menjadi merah. Dengan tiba-tiba pula Mahisa Agni berdiri, dan dengan suara yang bergetar ia berkata lantang, "Bibi, adakah kau sedang menyindir aku? Apakah kau sangka aku laki-laki cengeng seperti kedua laki-laki itu? Tidak. Atau kau sedang menganjurkan kepadaku, supaya aku menjadi seperti kedua laki-laki yang hanya mampu berpura-pura itu? Katakanlah ia berbuat kebajikan. Keluhuran budi, namun kedua-duanya tidak jujur. Bukankah Bibi mengatakan bahwa hati mereka terbelah?" "Agni," potong perempuan tua itu. Namun Agni berkata terus, "Ataukah kau menghendaki supaya aku bersikap jantan? Menantang laki-laki yang menghalang-halangi aku? Dengan bertaruh nyawa untuk mencapai idaman hati? Tidak. Tidak. Jangan gurui aku. Sebab aku mempunyai pendirian sendiri. Perempuan itulah yang bersalah. Bukankah dengan demikian, ia memecah dua buah hati sekaligus? Atau apabila mereka laki-laki yang rakus, bukankah mereka telah bertempur? Apabila salah seorang dari mereka itu mati atau kedua-duanya, siapakah yang bersalah? Pasti perempuan itu. Gadis itu. Agni. Agni, perempuan tua itu memekik kecil. Sehingga Agni terkejut. Dengan demikian ia menjadi terdiam. Bahkan ia pun kemudian sadar, bahwa ia telah berbicara terlalu keras, sehingga apabila seseorang mendengarnya, pastilah orang itu menyangka bahwa ia sedang bertengkar. Tetapi Mahisa Agni menjadi lebih terkejut lagi ketika dilihatnya mata perempuan tua itu. Mata itu tiba-tiba menjadi bercahaya, dan mata itu menatapnya dengan tajam. Dan dilihatnya bibir wanita itu bergetar. Perlahan-lahan namun pasti perempuan tua itu berkata, "Kau benar Agni. Perempuan itulah yang bersalah. Ia telah mengecewakan kedua-duanya. Karena itulah maka perempuan itu harus dihukum. Kau benar anak muda. Perempuan itu harus dihukum." Dan perempuan itu pun telah menghukum diri sendiri. Betapa ia membuang diri dari lingkungannya. Dari keluarga dan sanak kadang. Hiduplah ia kemudian sebagai seorang budak yang hina. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.